Baik, kita akan coba membahas satu demi satu permasalahan ya yang telah kalian utarakan pada LMS, yaitu sebenarnya intinya saja adalah kenapa kok ada muncul representasi ini dan fungsinya itu seperti apa ya untuk representasi ini. Baik, saya akan coba, mungkin lebih jelasnya nanti akan saya punya aplikasinya sebuah contoh. Misalkan ada sebuah fakta bahwa saya katakan suhu badan normal manusia itu berada di ambang 35,7 derajat sampai 36,2. Nah, sini aja dulu derajat Celcius ya. Oke, kita punya fakta seperti ini. Berarti dengan kata lain, jika si A itu mempunyai suhu 34,9 derajat, maka apa sebutannya untuk si A ini? Sebutannya apa? Sebutannya dia tidak normal. Tidak normal. Terus kalau misalkan saya punya si B yang suhunya ternyata 36,3 derajat Celcius, apa kita menyebutnya? Sama, dia tidak sesuai dengan ini, berarti dia tidak normal juga. Apa ya ini adil gitu loh? Dalam satu sisi si A itu 34,9 ini jauh dari batas minimum, sedangkan si B 36,3 itu hanya berbeda 0,1 dengan batas maksimum. Apakah iya kita boleh mengucapkan mereka semuanya tidak normal? Nah, itu yang jadi permasalahan kan? Apakah itu fair? Apakah itu adil mengatakan ini berdua ini tidak normal, padahal yang ini selisihnya jauh, yang ini selisihnya pendek? Nah, maka dari itu kita harus lihat dulu gimana suhu badan normal manusia itu. Berarti gimana? Misalkan dia suhunya adalah 35,7 sampai 36,2, maka orang itu dikatakan normal dengan derajat keanggotaannya atau mu-nya sama dengan 1. Kemudian gimana kalau misalkan dia kurang dari 35,7 dan dia lebih dari 36,2? Ya tetap kita harus mengatakan dia normal. Dia juga dikatakan normal, tetapi dengan mu-nya yang kurang dari 1. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau misalkan saya akan gambarkan nanti di sini kira-kira akan minimalnya di 0 ya. Ini minimalnya di 0. Jadi kalau saya gambarkan di sini terkait mu-nya saja ya, mu-nya saja. Jadi kita nggak ngomongin suhunya, jadi kita ngomong mu-nya saja. Mu-nya nanti dia akan berkisar begini. Oh, berarti dia normal dengan derajat 0. Itu nanti pasti nanti di sini. Nah, nanti dia naik kayak gini sampai dengan misalkan suhunya ini 35,7, maka dia akan stabil. Oh, mu-nya nanti adalah 1 sampai dia 36,2. Nah, nanti setelah ini maka dia tidak stabil, itu turun lagi. Nah, nanti disinilah yang akan kita cari sebenarnya berapa sih batas ambangnya. Nah, hal seperti ini kan harus dimodelkan. Ya. Gimana coba kalau misalkan nanti hubungannya sama mu di sini ya. Kalau saya punya suhu badannya segini, ini kira-kira mu-nya berapa? Ini juga, kalau ini mu-nya berapa? Nah, dengan mu yang berbeda ini kan nanti dia jelas fix, tidak menyeragamkan si A tidak normal, si B tidak normal. Jadi nanti ini alasan ini tidak akan kita pakai lagi. Jadi nanti kita akan ngomong bahwa ini normal dengan derajat kenormalannya. Nah, gitu ya. Misalkan 0,2. Lah, ini kan berarti rendah. Kemudian, nah di sini ini juga normal dengan derajat kenormalannya misalkan 0,8, berarti tinggi.
Nah, jadi ini yang membedakan. Oh, berarti 36,3 itu mendekati normal lah, saya katakan 0,8 sih. Tapi kalau misalkan ini 0,2 itu jauh dari kata normal. Ya, karena dia termasuknya jauh. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana menentukan angka-angka ini? Apakah saya menebak? Untuk sementara mungkin saya nebak. Tapi ketika ada permasalahan seperti ini, saya tidak mungkin lagi menebak. Berarti ketika saya punya di sini, misalkan titiknya di sini, ya, di sini misalkan 34,9. Berarti kita harus mempunyai sebuah fungsi, gitu ya. Sebuah fungsi mu yang ada kaitannya dengan x, di mana nanti fungsi tersebut dia bisa merumuskan nilai dari mu. Nah, makanya dari sinilah muncul yang namanya representasi dari fungsi keanggotaan. Nah, jadi kalau misalkan untuk kasus suhu badan normal manusia ini, berarti apa yang tepat representasinya? Kalau saya lihat begini, naik, stabil, turun. Apa? Berarti seperti bentuk trapesium. Nah, jadi seperti itu munculnya.